satu di antaranya menembus paru-paru Baksi dan satu lainnya masuk atau menembak mata kiri dari Baksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Pademi. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan membahas perjalanan hidup dari salah satu gangster yang bernama Benjamin Sigel. Dimana Benjamin Sigel ini perjalanan hidupnya itu tidak lepas dari salah satu kota yang cukup terkenal di dunia, karena kota tersebut dikenal atau dijuluki sebagai kota yang didirikan dari dosa manusia. Ya, nama dari kota tersebut adalah Las Vegas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas bagaimana sih perjalanan hidup dari seorang Benjamin Sigel ini di Let's Find Out. Benjamin Sigel atau Baksi dilahirkan di daerah yang bernama Brooklyn, New York, Amerika, tepatnya pada tanggal 28 Februari tahun 1906. Baksi ini memang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, di mana keluarganya merupakan imigran Yahudi yang berada di New York. Kehidupan Baksi kecil ini bisa dibilang sudah cukup keras, di mana dia sudah terbiasa atau familiar dengan kehidupan jalanan di New York. Selain itu, berdasarkan Britannica dan juga TheGunsAmerica.com disebutkan bahwa pekerjaan pertama yang diambil oleh Baksi ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pemungut uang keamanan dari para pedagang kelontong Yahudi yang berada di New York. Bisa dibilang kalau di Indonesia ini kurang lebih kita bisa menyamakannya dengan preman pasar yang suka ngambil atau memaksa meminta uang kepada para pedagang-pedagang kecil seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk di tahun 1918. Pada tahun ini bisa dibilang merupakan salah satu sejarah kehidupan yang cukup penting bagi kehidupan Baksi. Dimana pada tahun itu Baksi berkenalan dengan salah satu mafia yang bernama Meyer Lansky. Meyer Lansky ini bisa dibilang merupakan salah satu bos besar dari mafia pada saat itu, dikarenakan dialah yang memiliki atau mendirikan jaringan mafia yang terdiri dari mafia Italia, kemudian mafia Yahudi, dan juga mafia Irlandia pada saat itu. Dari perkenalannya tersebut, akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920, mereka berdua melakukan kerjasama di mana mereka mendirikan sebuah geng. Dan geng ini melakukan suatu kejahatan yang berfokus kepada pencurian mobil dan juga penyelundupan barang. Selain 2 hal tersebut yang dilakukan dengan Meyer Lansky, sebenarnya pada saat yang bersamaan Baksi ini juga memiliki beberapa pekerjaan, salah satunya yaitu mendirikan beberapa tempat-tempat perjudian kecil di beberapa kota, tepatnya yaitu berada di New Jersey, kemudian New York, dan juga Philadelphia. Dari pekerjaan-pekerjaan inilah akhirnya membawa nama Baksi semakin dikenal di kalangan mafia pada saat itu. Pada tahun 1929, Baksi memutuskan untuk menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Esther. Dan dari pernikahannya inilah akhirnya Baksi memiliki 2 orang anak wanita dari istri sahnya. Bisa dibilang meskipun pada saat itu Baksi sudah memiliki anak dan juga memiliki istri sah, bisa dibilang dia merupakan suami yang kurang setia, dikarenakan di saat yang bersamaan Baksi ini memiliki beberapa selingkuhan wanita. Salah satu yang paling terkenal pada saat itu adalah Virginia Hill. Virginia Hill ini bisa dibilang cukup terkenal dikarenakan dia merupakan salah satu orang yang di kemudian hari dicurigai sebagai alasan dari pembunuhan dari Baksi itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut di tahun 1930. Pada tahun ini Baksi memutuskan untuk bergabung dengan salah satu organisasi pembunuhan yang bernama Murder Incorporated. Organisasi ini merupakan organisasi pembunuhan yang paling ditakuti dikarenakan kesadisan para anggotanya. Anggota dari organisasi ini kurang lebih terdiri dari 250 orang yang berasal dari para bandit-bandit yang berbeda geng. Jadi di sana kan ada kayak apa itu namanya geng Italia, kemudian geng Yahudi, geng New York maupun geng Irlandia dan geng-geng yang lainnya, dan mereka tuh bersatu di
organisasi pembunuhan ini. Oke teman-teman, organisasi ini memiliki moto Money for Kill. Jadi mereka akan melakukan pembunuhan kepada siapapun yang diperintahkan, even itu kepada salah satu bos mafia paling ditakuti pada saat itu. Mereka akan tetap melakukan pembunuhan tersebut asal mereka mendapatkan bayaran yang diminta. Kisaran harga yang mereka patok untuk sekali pembunuhan bisa dibilang cukup banyak pada saat itu, karena mereka mematok harga 1.000 sampai 5.000 dolar. Selama bergabung dengan Murder Incorporated ini, bisa dibilang banyak rumor yang mengatakan bahwa Bakshi berhasil melakukan pembunuhan kepada 30 orang. Dan dari sepak terjangnya inilah akhirnya nama Bakshi pun semakin dikenal di kalangan para mafia. Sampai akhirnya pada tahun 1931, salah satu seorang bos mafia yang paling ditakuti bernama Lucky Luciano tertarik untuk merekrut si Bakshi ini. Kenapa? Karena pada saat itu Lucky Luciano memiliki salah satu musuh yang dianggap sebagai orang yang mengganggu bisnisnya yang bernama Joy Maseri. Jadi untuk memuluskan rencana tersebut, akhirnya Luciano ini pun merekrutlah si Bakshi ini dengan 3 orang lainnya. Keempat orang tersebut akhirnya berhasil membunuh Joy Maseri pada tanggal 15 April tahun 1931. Setelah pembunuhan Joy Maseri inilah akhirnya melambungkan nama Bakshi semakin dikenal di kalangan para mafia. Dan akhirnya pada tahun 1937 Bakshi ini dipercaya untuk memperluas kekuasaan dari para mafia tersebut di area pantai barat. Dan setelah dia pindah di area pantai barat inilah akhirnya dia bisa bersosialisasi dan bahkan naik kelas sosial dikarenakan dia berteman dengan beberapa artis Hollywood. Bahkan dari salah satu artikel yang aku baca, dia sempat meminjam uang dari salah satu artis sebesar 400.000. Tapi bisa dibilang Bakshi ini kan seorang penjahat ya. Jadi pada saat uang tersebut diminta oleh sang artis, dia pun kayak berpura-pura untuk tidak meminjam. Bahkan si artis pun akhirnya mengurungkan untuk meminta uang itu kembali karena dia lebih sayang kepada nyawanya. Oke teman-teman, pada saat dia memperluas kekuasaan di pantai barat inilah dia mendirikan sebuah tempat perjudian yang cukup terkenal dan bisa dibilang cukup berhasil juga, dikarenakan pada saat itu dia berinisiasi untuk memberikan pelayanan perjudian di atas kapal yang sedang berlayar di laut lepas. Jadi bisa dibilang semakin banyaklah pundi-pundi uang daripada si Bakshi itu sendiri. Setelah keberhasilan Bakshi di daerah pantai barat mendirikan daerah perjudian, akhirnya pada tahun 1940-an Meyer Lansky memerintahkan Bakshi untuk melakukan survei di daerah Las Vegas, di mana pada saat itu dia memerintahkan untuk melihat kira-kira bisnis apa yang bisa mereka kembangkan di daerah tersebut. Dan seperti yang kita ketahui dari awal ini, Bakshi memang memiliki ketertarikan dengan dunia perjudian. Itu mengapa saat dia masuk ke wilayah tersebut, dia berpikir untuk mengakuisisi salah satu hotel yang bernama Flamingo, dimana kedepannya hotel ini akan dijadikan sebagai hotel sekaligus kasino yang digadang-gadang akan menjadi kasino yang paling terkenal pada saat itu sebagai cita-cita dari si Bakshi itu sendiri. Akhirnya untuk mengakuisisi hotel tersebut, Bakshi meminta tolong kepada Lansky yang merupakan temannya dan juga beberapa anggota mafia yang sebelumnya sudah dikenal oleh Bakshi ini untuk memberikan dana investasi sebesar 1,5 juta. Pada awalnya sebenarnya banyak dari mereka yang kurang setuju dengan rencana tersebut, tetapi dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh Bakshi itu sendiri, akhirnya teman-temannya ini pun setuju untuk mengucurkan dana 1,5 juta untuk mengakuisisi dan juga merenovasi Hotel Flamingo. Renovasi dari Hotel Flamingo ini dimulai pada tahun 1945. Awal dana yang diminta 1,5 juta tersebut
tersebut ternyata tidak bisa memenuhi target yang diinginkan oleh si Baksi. Itu mengapa akhirnya dana rekonstruksi ini pun akhirnya membengkak 4 kali lipat, di mana menjadi 6 juta dolar pada saat itu. Sebenarnya kenyataan yang ada di lapangan tidak sebesar itu, tetapi seperti yang kita ketahui, ketika orang itu sudah kaya ataupun sudah memiliki segalanya, tidak serta-merta membuat dia puas. Pada saat itu uang 6 juta tersebut sebenarnya 2 juta diantaranya itu dikorupsi oleh si Baksi. Jadi mikir, ternyata bukan cuma di negara Wakanda kan yang suka korupsi, Baksi pun juga suka. Oke teman-teman, jadi Baksi ini banyak melakukan yang namanya kayak manipulasi-manipulasi dari harga yang dia keluarkan. Dia kayak mengeluarkan bon-bon palsu sehingga dia bisa menutupi 2 juta yang sudah dikorupsi oleh Baksi. Pada saat melakukan pengkorupsian uang tersebut, sebenarnya dia bekerja sama dengan pacarnya yang bernama Virginia Hill. Ini yang sudah aku sebutkan sebelumnya, dengan cara mentransfer uang 2 juta dolar tersebut ke rekening Virginia Hill dan ditransfer ke luar negeri. Setelah konstruksi dari Hotel Flamingo selesai dan menjadi hotel sekaligus kasino Flamingo, akhirnya pada tahun 1946 pada tanggal 26 Desember akhirnya Flamingo resmi dibuka untuk umum. Pada pembukaan pada tanggal tersebut bisa dibilang merupakan keputusan yang buruk diambil oleh Baksi. Kenapa? Karena tanggal 26 Desember merupakan masa-masa di mana orang melakukan atau memilih untuk spend waktu mereka dengan keluarga mereka. Ya, memang kan tanggal 25 itu Natal, otomatis orang-orang di sana pasti akan lebih memilih untuk berkumpul dengan keluarganya atau bahkan berlibur dengan keluarga dan anak-anak mereka. Itu mengapa dari seluruh undangan yang diundang oleh Baksi untuk menghadiri pembukaan dari hotel dan kasino Flamingo ini, bisa dibilang sebagian besar tidak hadir pada pembukaan tersebut. Bisnis Flamingo yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan juga biaya operasional yang cukup tinggi membuat masalah terjadi pada akhirnya, di mana hubungan renggang antara Baksi dan juga Meyer Lansky dan juga para investor lainnya. Para investor beranggapan bahwa Baksi ini tidak mampu untuk menjalankan yang mereka harapkan. Akhirnya mereka bisa dibilang cekcok lah pada saat itu, sampai akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Baksi pada tahun 1947 20 Juni di kediamannya, dimana pada saat itu Baksi yang sedang duduk di kursi di mana jendela rumahnya sedang dibuka mendapatkan 9 tembakan, 4 diantara mengenai punggung dan 1 diantaranya menembus paru-paru Baksi dan 1 lainnya masuk atau menembak mata kiri dari Baksi. Itu merupakan kematian yang cukup tragis bagi Baksi pada saat itu, dan bisa dibilang umur Baksi pada saat pembunuhan terjadi relatif muda, di mana dia meninggal pada umur 41 tahun. Banyak yang berspekulasi bahwa pembunuhan ini direncanakan oleh temannya sendiri, yaitu Meyer Lansky dan juga para investor lainnya. Mereka terpaksa untuk melakukan pembunuhan dikarenakan mereka menganggap bahwa Baksi ini tidak becus untuk menjalankan bisnis ini. Selain itu, memang ternyata para investor ini mengetahui kelicikan dan juga kecurangan yang dilakukan Baksi pada saat melakukan korupsi uang rekonstruksi yang dilakukan di awal tadi. Tetapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa pembunuhan ini disinyalir dilakukan oleh saudara laki-laki dari Virginia Hill yang merupakan pacar dari Baksi. Saudara dari Virginia Hill ini disebutkan bahwa dia sakit hati dikarenakan dia melihat di mana di suatu hari si Baksi ini melakukan kekerasan kepada Virginia Hill. Itu mengapa untuk membalaskan rasa sakit hatinya dia membunuh Baksi. Jadi itu teman-teman perjalanan singkat dari kehidupan seorang Benyamin Sigel Baksi. Dan aku tahu juga di video perdana ini aku tahu banyak sekali kekurangan yang aku miliki, tapi aku berharap kalian tetap enjoy dengan video yang aku buat ini, dan harapannya kalian bisa bantu subscribe untuk channel ini, dan juga jangan lupa tinggalkan like
like dan komen kalian di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.